Android kembali hadir untuk Anda di bulan Ramadan ini. Pastinya di kesempatan ini kita akan fokus membahas soal kesehatan ya di Puskesmas Lurah Kecamatan Puluponi Kabupaten Cirebon bersama dengan Ibu Rohayati. Oke, dari Komisi 4 ya Bu ya, memang membidangi masalah kesehatan. Oke, terkait kesehatan warga di Kabupaten Cirebon bagaimana nih Bu? Sudah semuanya sehatkah warga kita? Sehat, sudah sehat. Ini yang jadi permasalahan stunting. Yang lagi ramai dibicarakan di tengah-tengah masyarakat yaitu stunting. Di sini ada Pak Kapusnya, ada programmer di Puskesmas Lurah ya, dengan Ibu Dita. Ya, betul. Oke, masih juga dengan Kepala Puskesmas di sini Bapak Haji Rasmin ya Pak ya. Siap, Bu. Oke, ini terkait penanganan stunting yang ada di Puskesmas Lurah ini gimana nih Pak Kapus? Apa punya program khusus kah? Alhamdulillah kita udah dilaksanakan dan programnya khusus Bu. Kita punya tata cara dan untuk kelanjutannya sih monggo orang programnya yang Ibu Dita di sini yang lebih punya datanya Bu ya. Data dan lain sebagainya. Nggak bisa dijelaskan Ibu untuk data-data warga yang mungkin butuh penanganan gizi yang lebih adakah? Untuk stunting sendiri memang menjadi sangat trending selalu menjadi primadona ya kalau stunting itu. Memang stunting masih lumayan tinggi untuk stunting itu. Untuk penanganannya mungkin kita bisa dari 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari kandungan ya, itu sudah bisa dilakukan. Bahkan sampai sekarang itu untuk penanganan stunting itu bisa dimulai dari pada saat remaja. Nah, kita ini ada pemberian tablet tambah darah di sekolah-sekolah. Gitu. Jadi diberikan selama 1 tahun itu selama satu ajaran diberikan tablet tambah darah sampai dia lulus. Jadi dari mulai SMP, usia remaja kan SMP, SMA ya, itu ada pemberian tablet tambah darah. Biasanya dikonsumsinya itu 1 minggu 1 tablet. Itu. Jadi bisa dicegah dari mulai remaja supaya untuk mencegah anemia. Nah, salah satu faktor penyebab stunting itu adalah dia anemia. Iya, betul. Jadi kalau misalnya dia anemia, itu pada saat belajar juga akan mempengaruhi proses belajarnya. Jadi bisa dimulai dari pemberian tablet tambah darah. Kemudian pada saat hamil, jika pada saat hamil si anak remaja ini sudah menyumbang dia anemia, otomatis pada saat hamil pun dia akan menjadi ibu hamil yang anemia. Apalagi misalnya ditambah dengan kek. Nah, itu menjadi penyumbang terbesar penyebab stunting itu. Nah, jadi makanya pada saat remaja itu disarankan sekarang itu harus mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, kemudian pada saat hamil diberikan juga tablet tambah darahnya. Itu minimal 90 tablet. Apabila dia anemia berat, mungkin bisa sehari itu bisa minum 2 tablet per hari. Nah, kemudian selain itu juga ada di ibu hamilkan itu kita ada pemberian makanan tambahan. Nah, itu MT lokal ya. MT lokal untuk ibu hamil itu diberikan. Kemarin itu sudah dilakukan pemberian MT lokal ibu hamil dari bulan kemarin itu diberikan selama biasanya sih sekitar 90 hari pemberian MT lokalnya. Nah, selain itu juga kita selain pencegahan pemberian tablet tambah darah, nanti pada saat si ibu melahirkan, ibu nifas mendapatkan kapsul vitamin A. Kemudian untuk bayinya kita berikan edukasi ya ke ibu bayinya ini kita berikan edukasi mengenai ASI eksklusif dan IMD dulu sih ya, poin penting. IMD itu sangat penting ya, karena di situ kan ada proses di mana si bayi itu mencari puting ibu sendiri gitu. Nah, disitulah proses awal menyusui untuk mendapatkan kolostrum. Kolostrum ini yang sangat bagus untuk kekebalan tubuh bayinya. Kita bisa lihat di video-video itu ya, ada yang awal pertama betul, baru yang lahir 1 jam itu harus 1 jam setelah melahirkan itu langsung ditempel di dada ibu ya, itu mencari puting sendiri bayinya. Nah, itu namanya prosesnya IMD, inisiasi menyusui dini. Nah, kita juga memberikan edukasi tentang ASI eksklusif. Itu sangat penting karena ASI itu sangat mempengaruhi juga. Kan di sini apalagi banyak ibu-ibu yang muda-muda ya, yang baru punya bayi gitu. Kadang kita temui di lapangan itu mereka itu sebenarnya ibu-ibu muda, tapi pengetahuannya itu masih kurang gitu tentang ASI eksklusif itu. Jadi kita memang harus gencar memberikan promosi kepada masyarakat. Dilakukan sejak dari remaja itu ya? Ya, jadi dari remaja pemberian tablet tambah darah. Ya, jadi siklusnya itu terus berputar gitu.
kayak gitu. Makanya penanganannya 1000 hari pertama kehidupan. Terus harus ada sosialisasi yang masif ya, Ibu Rohayati ya Bu ya. Iya, tentunya. Tentunya berkembang semenjak lahir ya, kelahiran sampai beberapa bulan. Nah itu misalnya dikatakan apa, stunting. Iya. Kriterianya itu seperti apa? Kalau dikatakan stunting itu yang paling mudahnya sih kita biasanya bisa dilihat dari hasil pengukuran tinggi badan menurut umur. Semenjak lahir sudah terlihat? Ya, kalau misalnya dia ada riwayat kayak ibunya mungkin anemia atau kayak itu bisa melahirkan bayi-bayi yang mungkin bisa stunting ya. Jadi kadang ada bayi yang misalnya BBLR gitu. Apa itu? Berat badan lahir rendah, yang beratnya itu di bawah 2.500 gram atau 2,5 kilo. Itu biasanya tingginya, panjangnya juga biasanya kurang dari 48 cm. Itu biasanya kalau kurang dari 48 itu ya bisa menyebabkan stunting. Nah, makanya sebelum, jadi begini, kalau stunting itu dia bisa masih bisa segera ditangani kalau sebelum usia 23 bulan gitu. Ya, jadi makanya kenapa makanya kenapa kan 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Jadi pada saat si bayi itu lahir kan makanya diberikan IMD, kemudian diberikan ASI eksklusif karena ASI itu kan yang terbaik ya. Nah, diberikan ASI eksklusif, kemudian dari ibunya itu pada saat nifas itu mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Jadi biar si kualitas dan kuantitas ASI-nya itu bagus. Nah, dari situ kemudian pas usia 6 bulan itu baru bisa diberikan makanan pendamping ASI. Nah, disitulah Bu kita berperan juga memberikan edukasi. Jadi pemberian makan itu tidak hanya sembarangan kita beli makan yang jadi-jadi di yang udah pabrikan di pinggir jalan itu. Jadi makanya kita memberikan edukasi itu kalau seharusnya bisa membuat makanan sendiri gitu. Lebih sehat ya? Lebih sehat, lebih aman. Kita tahu bahan-bahannya seperti apa, kemudian bahan apa saja yang digunakan, takarannya, porsinya gitu. Jadi lebih sesuai. Makanya di buku KIA itu, di buku Pink itu sudah ada semua sebetulnya edukasi buat masyarakat. Jadi di situ udah ada untuk usia 6, 2, 3 bulan itu kan sudah mulai MPASI, itu sudah ada tahapannya. Jadi usia 6 sampai 8 bulan itu makanannya seperti apa, teksturnya, kemudian 9, 11 bulan seperti apa, itu sudah ada semua. Memberikan edukasinya luar biasa nih di Puskesmas Lurah ini ya, Pak Kapus ya. Siap. Oke, dengan tenaga yang ada di sini juga luar biasa. Respon warga bagaimana nih untuk apa yang sudah diberikan sosialisasi, pemahamannya? Apakah sudah semuanya paham nih? Dijawabnya nanti ya. Kita akan kembali di Legislator Honduras usai jeda berikut ini. Stunting ini masuk ya, termasuk gizi buruk lah ya Pak Kapus ya. Betul. Maksudnya lingkungannya juga 5 desa pembinaan untuk Puskesmas Lurah ya. Ada berapa data Mbak kira-kira selain misalnya stunting atau gizi buruk gitu? Yang ditangani di Puskesmas Lurah ini. Puskesmas Lurah ini. Yang ditangani Puskesmas Lurah. Apa per desanya tuh masuk berapa orang pasien atau berapa gitu untuk per desa? Per desanya, iya. Kalau kemarin sih per desa tuh ada dari desa Cempaka ada. Berapa orang? 5, 10 orang ada? Cempaka itu kemarin data terakhir sih ada 7 ya. 7 orang. 7 orang untuk kategori stunting. Iya, stunting. Terus Desa Purbawinangun ada 10 orang, banyak juga ya. Banyak juga di Rohayati ya. Iya, itu dari dana desa. Ya, maka dari itu kita legislatif kemari ingin mengorek ini Mbak. Maksudnya sampai mana stunting ini untuk Puskesmas Lurah. Tentunya kita legislatif kan apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita gali dari sini. Nah, tentunya saya juga dari Komisi 4 ya, kebetulan di kesehatan ini Pak. Nanti mungkin kita akan kelanjutan lagi ya Mbak ya, untuk apa kunjungan gitu, sampai mana tentunya nih Pak Kapus nih, PR buat Pak Kapus. Siap. Gitu, ini kelihatannya stunting, gizi buruk masuk banyak juga nih. Untuk satu desa 7 sampai 10 orang ya Mbak ya. Iya, gitu. banyak. Nanti kemungkinan per triwulan atau setengah semester kita akan kunjungan kembali ke sini.
apakah berkurang, apakah memang bertambah untuk stunting ini gitu. Oke, karena PR untuk Kabupaten Cirebon ini selanjutnya ya. PR. Siap. Tentunya di Komisi 4 ini kan bidang kita nih gitu. Sampai mana nanti kita juga akan mengoreksi ke dinasnya nih. Sudah apa yang dilakukan dengan Dinas Kesehatan? Tentunya ke Puskesmas, apakah makanan tambahannya sudah Ada. iya full, apakah banyak, apakah nanti ada dari susu untuk apa yang stunting, gizi buruk. Ini kan PR bersama kita lah untuk Kabupaten Cirebon. Pemahaman Gitu. warga juga harus bagus nih, harus baik nih terkait Iya. dengan masalah kesehatan, apalagi ini untuk pemenuhan gizi ya. Iya. Oke, ini warga ini kayaknya perlu juga ya diedukasi secara masif lagi Iya. nih ya, Bu Dita. Iya, karena penyebab masalah gizi itu kan selain ada penyebab langsungnya itu bisa dari infeksi sama makanan juga berpengaruh ya, termasuk juga dalamnya pola asuh gitu. Pola asuh. Iya, jadi kalau misalnya pola asuh ibunya kurang baik juga bisa berpengaruh gitu. Ya. Saya karena melihat nih Mbak ya, problema di tengah-tengah masyarakat ini, kadang ibu-ibunya juga sendiri nih sudah tahu itu kategori stunting atau gizi buruk. Kadang mereka berdiam diri, ibu-ibunya tuh, ya Pak Kapus nih, Iya. tolong nanti kan biasanya untuk satu desa itu kan ada kader, ya Iya. tentunya kan ada kader Pak ya, kader tentunya dari desa tersebut, tentunya kita kan hubungan langsung dari Puskesmas. Nah nanti tentunya kan ada data nih, data dari per desa itu stuntingnya siapa. Pihak Kapus harus menjemput bola turun ke masyarakat. Insya Allah. Ada Bu, kalau Ya. untuk kadar stunting itu di setiap desanya itu ada. tidak hanya kita dari Puskesmas, tidak hanya untuk memperhatikan saja, tapi harus turun langsung. Jangan hanya kader dari desanya saja. Saya minta jangan hanya dari kader desanya saja, tapi pihak Puskesmas juga harus turun langsung melalui kader desa. Sudah berjalan belum Pak Kapus itu, Pak? Sebenarnya sudah berjalan, kita udah ada timnya Bu. Udah ada timnya, jadi setiap per desa Ya. itu ada timnya. Jadi dari kadernya siapa, dari puskesmasnya udah ada Bu. Ya. Itu kita bagi beberapa tim. Nah Jadi, itu biasanya putus sampai di kader Pak, saya lihat nih. Putus sampai di kader saja. Pihak desa, pihak Puskesmas ini kelihatannya masih kurang kontrol tuh, gitu. Insya Allah. Ya saya hanya masukkan saja ke Pak Kapus dan Ibu Dita nih programirnya, tolong sampai masyarakat bawah, tolong pengawasannya sampai masyarakat, tidak hanya turun di desa saja, pihak Puskesmas, tapi juga harus sampai ke masyarakat, controlling. Ini harus benar-benar, ini satu desa ini RT berapa yang ada dikategorikan stunting ataupun gizi buruk, seperti itu. Kalau Nah, dengar-dengar juga ini katanya dari Pak Kapus sendiri punya ya Pak ya, kayak data ya dari per RT RW ya Pak ya? wah, Betul. iya. Bagaimana itu Pak? Ya program saya kan nanti kesehatan sampai RT RW. Jadi nanti itu jadi stunting, kasus-kasus yang ada di masyarakat itu di samping melalui program-program yang ada di sana, Bukader, petugas kesehatan, bidan desa, perawat desa juga bisa langsung nge-link ke grup Iya. ke grup Puskesmas kita. ya. Maksudnya Puskesmas. kita itu ketahui bahwa di desa mana, di blok mana, RT Iya. berapa, itu masukannya bisa dari Pak RT Pak. Jadi cepet juga ya Pak ya, karena dari grup itu ya Pak. Betul, betul. Selama ini sudah berjalan, tinggal ada beberapa desa yang belum ini. Mau saya sosialisasikan lagi nanti. Dan memang Berarti kita ini dari lurah udah berjalan Bu. Sudah berjalan, Udah jalan oke. bagus. Ini bantuan dari pemerintah apa aja Mbak untuk stunting ataupun gizi buruk itu? Ya, Seperti apa aja? pemberian makanan tambahan lokal sih Bu. Ya, Ada itu biskuit pemberian, ya. ya biskuit ada, kemudian susu ada, tahun kemarin ada. Tapi kalau selama untuk ini? tahun ini ada pemberian makanan tambahan lokal, Ya, ya. itu ada. Jadi Selama diberikan ini berjalan makanan. lancar ya tentunya ya. Alhamdulillah Ya. lancar. Karena nanti memang kalau putus-putus gitu tuh nggak Iya. berjalan dengan sesuai itunya. Iya, dan kita nambah bisa nanti tegur, datanya iya. ya. Nah, ya Kita bisa pemberian- tegur ininya, dinasnya gitu. Berjalan Kalau lancar, memang- alhamdulillah. Kalau memang merasa kurang, ini Bu tambahannya, makanan tambahannya kurang atau gimana, nanti kita kan bisa sampaikan ke dinas kesehatannya. Seperti Ngomong apa? juga apa solusi yang ditawarkan para legislator kita di Kabupaten Cirebon nih. Kita mau tahu nanti apa yang disampaikan dari dari Ibu Rahayati ya. Kita akan kembali di Legislator on the Road sesaat lagi. Oke, kalau dari Ibu
Ibu Rohayati sendiri apa Bu solusi yang ditawarkan Ibu ini itu sebagai masukan juga ya ke Puskesmas Lurah ini sebagai legislator, bagaimana Ibu untuk penanganan stunting di Kabupaten Cirebon, Bu Rohayati? Ya solusinya tentunya berawal dari pembinaan, pemberian itu harus maksimal ya. Pemberian tambah darah tadi dari permajaan mungkin sudah cukup bagus. Itu sudah berjalan dengan lancar, ibu hamil sudah ya kan sampai melahirkan ya, lebih intens saja pengawasannya. Dan tentunya solusi yang pertama dari pihak puskesmas itu harus jangan lepas kontrol seperti itu. Jangan terputus tadi ya Bu ya, jangan sampai terputus. beres nih ya, sampai tuntas gitu. Sampai anak tersebut sudah dikatakan tidak stunting lagi atau tidak gizi buruk lagi. Harus intens lah, pengawasan itu harus intens. Tidak cukup sampai di puskesmas saja, tapi harus sampai ke rumah, bahkan sampai ke rumahnya. Kita melihat situasi di rumahnya seperti apa, gitu, makanan tiap harinya itu apa, itu harus diperhatikan lah, seperti itu ya Pak Kapus ya. Berita apa sih Bu yang harus kita konsumsi biar kita ini tetap sehat, dikategorikan punten gizi buruk atau stunting itu Bu? Ya, kalau yang sekarang mah gencar-gencarnya konsumsi protein hewani. Protein hewani. Ya, makanya kan kemarin juga Dinas Kesehatan kita puskesmas mengadakan ada gerakan makan telur. Nah, itu kan salah satu pencegahan stunting juga. Jadi sekarang protein hewani sih kuncinya. Bahkan untuk MPASI itu dua protein hewani itu lagi digencar-gencarkan itu. Itu ya. Jadi rajin-rajin ya konsumsi makanan yang mengandung protein hewani. Lalu upaya lain yang dilakukan yang simpel saja nih dari warga biar kesehatannya tetap terjaga. Ya, sebenarnya stunting itu tidak hanya punya kesehatan ya, maksudnya banyak lintas sektor juga yang terlibat gitu. Jadi saling berkaitan sebenarnya kalau stunting itu. Selain dari gizi juga program lain juga ada seperti kesehatan. Itu kan kesehatan lingkungan, kayak misalnya kebersihan gitu. Itu kan bisa mempengaruhi juga. Jadi kalau misalnya si masyarakat itu dia tidak bersih, otomatis misalnya itu kan bisa jadi suatu penyakit juga. Nah, dari situ kan bisa timbul faktor masalah gizi juga. Ya, jadi memang stunting ini penanganannya memang harus tidak bisa sendirian gitu. Jadi memang harus lintas sektor terkait juga harus jalan gitu. Jadi kalau misalnya dari pihak keluarga juga harus mendukung juga gitu. Jadi kalau misalnya kitanya bisa berjalan semua mah insya Allah gitu, maksudnya bisa tertangani dengan baik gitu. Karena kita juga pemberian makan juga tidak hanya kita memberi makan saja, tidak. Jadi kita ada pemantauannya juga dan dibantu juga oleh kader gitu pemantauannya. Jadi setiap 10 hari itu kita ada pantau berat badannya, tinggi badannya, kemudian bahkan sampai ke konsumsi makanannya itu kita pantau habis atau tidak. Jadi kita bisa tahu. Terus ngecek nih ya. Iya, jadi kita nggak hanya putus sampai memberi makan saja, tidak. Bahkan pemberian makan pun kita pantau. Itu jadi setiap 10 hari sekali itu ada pemantauan berat badan, tinggi badan, kita laporkan ke Dinas Kesehatan. Dari Ibu Rohayati bagaimana Bu sampaikan ke Pak Kapus dan Ibu? Ya tentunya di stunting ini Pak Kapus harus bisa memberikan pelayanan khusus ya untuk masyarakat setempat sekitarnya. Dengan Ibu Dita juga apa yang tadi sudah kita bicarakan tentunya lebih pahamnya. Karena kita Komisi 4 bidang dengan kesehatan, tentunya akan berlanjut terus nih Pak Kapus dengan Bu Dita PR untuk kita bersama di Kabupaten Cirebon. Semoga konsisten juga ya konsisten, Bu Rohayati, terus tidak terputus-putus. Jadi karena saya lihat ini di Puskesmas Lurah masih banyak nih untuk stuntingnya per desa itu 7 sampai 10 orang. Dan nanti mungkin kita akan kelanjutkan melalui Komisi 4. Eksekusinya bagaimana gitu ya Bu Rohayati ya? Sampai di mana pelayanan anggaran. Nah, itu penting juga ya Pak Kapus ya Pak. Ya, mangga nanti kita bicarakan dengan dinasnya, tentunya Dinas Kesehatan sampai di mana untuk ini nih pelayanan Puskesmas Lurah. Bantuannya seperti apa, terus jumlahnya berapa, dan mungkin nanti kita sebagai legislatif tentunya ingin ditambahkan, Mbak ya, tambahkan bantuannya seperti makan tambahannya. Langsung nih Pak Kapus, apa nih Pak yang kurang di sini Pak? Maksudnya dalam hal penanganan stunting ya, dari fasilitasnya atau bagaimana Pak? Ya sebenarnya kita bekerja sama dengan beberapa dinas sektor Bu, dengan semua
semua terlibat dari KUA ke kecamatan, P5A itu udah ini. Cuma mohon disupport untuk bantuan dana dari ini. Jadi mohon dukungan dan support dari Ibu Dewan untuk bantuan dana untuk penanganan stunting di wilayah Puskesmas Lurah, mohon ditingkatkan. Lebih ke apa tuh Pak? Untuk penambahan apa Pak? Ya biasanya dukungan penambahan anggaran. PMT dan lain Ya, tambahan sebagainya, ya, gitu. makan tambahan, Ya, seperti makan itu, tambahan. Kalau untuk menangani 5 desa di sini ya, Bu ya? Ya Pak ya? cukup lumayan. Oh, cukup lumayan. Terus juga tadi biar lebih optimal lagi Ibu Dita. Kalau Ibu Dita sendiri yang langsung ke lapangannya apa nih Bu? Yang ingin diberikan biar di warga tuh semuanya juga tertangani semua, tidak ada lagi kasus baru muncul. Ya paling kita terus memberikan edukasi sih ya, karena kan pola asuh itu kan sangat penting dan sangat merubah gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam pemberian makannya saja mereka masih belum paham, otomatis memberikan makan kepada anaknya pun makin kurang sesuai dengan panduannya. Ada namanya panduan PMBA, pemberian makan bayi dan anak. Nah di situ sudah ada kalau misalnya anak 6-8 bulan itu seperti apa makannya, itu sudah ada semua. Sebenarnya edukasinya itu sudah tertuang semua di buku KIA sebetulnya. Itu udah ada semua Tinggal di situ. diterapkan. Iya, Ada yang tinggal sulitnya itu ya Bu Dita ya. Iya. Cari yang simple aja, yang cepet gitu Iya. kadang-kadang ya pada orang tua Jadi ini ya. kadang pemahaman di masyarakat Iya, ya, makanya di edukasi ibu-ibunya. itu sangat penting. Iya, Sangat iya. penting sekali edukasi di masyarakat. Luar biasa. Ibu gimana Ibu, puas Bu datang ke sini Bu? Was. Puas sekali ya Bu ya. Ini ada PR juga yang nanti bisa dibawa ya Bu ya. Ya, nanti kita bedah bersamalah di Komisi 4 dengan tentunya mungkin kalau ada Pak Bu Kadisnya ya, kalau Pak Kadisnya atau paling tidak dengan Dinas Kesehatannya Pak. Nanti kita bicarakan, ngobrol bersama penanganan stunting ini ternyata cukup lumayan di Puskesmas Lurah. Oke. Gitu. Nanti tentunya saya minta data akurat nih. Ya Mbak ya Pak Kapus ya. Siap. Ada berapa stunting atau gizi buruk untuk di Puskesmas Lurah, tentunya di pembinaan 5 desa ini. Gitu. Oke, Nanti baik, terima akan kasih kita bawa rapat banyak lah. gitu ya. Dengan datang ke sini kita juga bisa tahu ya Bu ya permasalahan Iya. ada di sini, yang belanja masalah di Dewan ya. Iya. Iya, oke lah. Siap. Baiklah. Terima kasih banyak Pak Kapus, Ibu Dita, Iya. Ibu Rohayati juga. Iya, Semoga siap. tadi apa yang disampaikan bermanfaat untuk warga, apalagi untuk menjaga kesehatan ya anak-anak Iya. kita ya. Edukasi yang penting. Ini pemahaman orang tua ya sangat penting sekali terkait dengan kesehatan anak-anak kita untuk gizi yang baik, bernutrisi juga makanannya itu diberikan ya. Oke, kita ketemu lagi Legislative on the Road besok. Ini dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon.